Shalom yang terkasih dalam Tuhan kita, Kristus Yesus. Kita akan merenungkan satu bagian dari Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Kita sering mendengar pepatah masyarakat, "Lempar batu sembunyi tangan." Pepatah tersebut bermaksud untuk menyindir orang yang tidak punya kemauan untuk bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat. Ya, terkadang orang-orang seperti ini tidak jauh dari kehidupan orang Yahudi saat itu. Pengambilan keputusan atas hukuman mati yang diterima Yesus adalah satu konspirasi. Tidak hanya melibatkan Raja Herodes, orang Romawi, dan ahli Taurat, tetapi juga banyaknya keputusan berdasarkan suara rakyat yang ada saat itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bekerja sama sebelum dan sesudah peristiwa ini. Mereka juga adalah orang-orang yang melihat mujizat Yesus dan mengikutinya. Namun, bersepakat dengan satu suara memilih untuk penghukuman salib dijalankan. Hati mereka dibutahkan oleh bisikan para imam dan ahli Taurat. Tidak ada satupun dari mereka yang bertanya, apa bukti Yesus harus dihukum? Apa bukti Yesus harus disalib? Sebaliknya mereka ikut menuduh Yesus. Sungguh ironis, orang-orang yang mengenal hukum Taurat melihat tanda-tanda Yesus tetapi tidak dapat membedakan kebenaran dan kejahatan. Integritas mudah berubah apabila diberi pilihan yang menguntungkan. Mungkinkah dalam dunia kekristenan terdapat orang-orang yang seperti ini? Mungkinkah kita salah satu yang telah melihat kebaikan Tuhan tetapi mudah dibutakan oleh dunia, kehilangan integritas ketika diberi pilihan? Memang, manusia hidup penuh dengan celah. Jika diberi pilihan, seseorang dapat dengan mudah meninggalkan apa yang ia yakini sebelumnya dengan sesuatu yang lebih menguntungkan. Hal tersebut bila diimplementasikan dalam iman Kristen, manakah yang dapat dipilih dengan mudah? Integritas setia kepada Yesus atau dunia? Manusia diberikan hak oleh Allah untuk memilih bertahan pada pendiriannya. Inilah yang dimaksud integritas. Pada prinsipnya, anak-anak Allah dituntut untuk berpikir dan bertindak seperti Yesus. Jika mengikut Yesus, maka berintegritaslah sebagai orang yang diselamatkan. Para petugas yang berwenang di Philadelphia heran saat menerima sepucuk surat dan sejumlah uang dari seorang pengendara mobil yang ditilang 52 tahun yang lalu karena mengebut di tahun 1954. Waktu itu, John Getje, turis asal Inggris, mengunjungi kota Brotherly Love ketika ia tertangkap karena mengebut. Ia dikenai denda sebesar $15, tetapi Getje lupa pada surat tilang itu. Dan ia sudah melewati 52 tahun, sampai pada suatu hari ia menemukan dalam mantelnya bahwa ada surat tilang tersebut. Dia berkata, "Rasanya saya harus membayarnya." Tutur Getje di usianya yang ke-84 tahun. Kisah ini menunjukkan satu pendirian yang kuat sekalipun termakan oleh waktu. Ia bisa memilih untuk membayar atau tidak, tetapi ia memilih untuk membayar. Ia tahu sebagai orang Inggris itu adalah satu integritas membayar denda. Kita tahu terkadang kita mudah tergoda dengan hal duniawi. Kita bisa dengan mudah korupsi, kita bisa dengan mudah selingkuh, berjudi, mengata-ngatai orang lain, dan sebagainya. Tetapi, sudahkah kita merenungkan bahwa hal itu salah? Orang Kristen, bila hidup semaunya tanpa kemauan untuk serupa dengan Kristus, adalah sama seperti mereka yang berteriak untuk menyalibkannya. Renungkanlah kasih Yesus. Renungkanlah kasih Tuhan atas hidup kita. Berhati-hatilah agar kita tidak seperti orang-orang yang menyoraki Yesus. Kesetiaan kita diuji, apakah kita setia padanya atau sebaliknya.
Tuhan Yesus memberkati.